Kemarin Ibu udah share materi ini. Harapannya kan kalian akan mempelajari. Jadi kita langsung diskusi aja. Ada yang mau bertanya? Kita mulai dari kita mempelajari tentang aspek seksualitas dalam keperawatan. Ini adalah sub CPMK yang akan kita pelajari. Kemudian ini adalah pendahuluan tentang aspek psikologis, aspek holistik dan komprehensifnya dalam kita mengkaji pasien, termasuk aspek sosial, seksiologi, seksualitas ini sering terabaikan ya, seolah itu adalah bahan dasar, dan itu berkembang dari sejak bayi itu lahir, pengakuan orang tuanya terhadap jenis kelamin dia sampai dia remaja, dan itu berdampak terhadap seksualitas dia sehat atau tidak. Jadi kalau ada seseorang yang mengalami gangguan identitas seksualis, kita lihat bagaimana pola asuh orang tuanya terhadap seksualitas dia, mulai dari sejak kandungan, pengakuan dia sebagai laki perempuan, kemudian bagaimana pola asuh dia pada saat dia bayi, balita, dan remaja sampai dia dewasa, apakah dia diperlakukan, dihargai sebagai jenis kelamin yang dia mau. Ya, ini adalah aspek seksualitas yang mempengaruhi bahwa dalam mengkaji itu kan kita pengkajiannya beliau psikososio-spiritual. Nah, dalam psikologi, seksualitas itu termasuk fisiologis dan psikologis. Jadi dalam dalam perkembangan dan pengasuhannya itu harus mencakup aspek ya. Nah, sebentar. Kayaknya ini udah ngarin deh kemarin. Sebentar ya, Ibu stop share. Kenapa enggak ada? Bentar deh.
Itu pakai yang ini aja ya, yang bahasa Inggrisnya rupanya yang bahasa Indonesianya ya udah terlihat. Nanti bahasa Indonesia juga Ibu akan berikan ya untuk kalian. Nah, yang udah Ibu perbaiki itu ternyata adalah bahasa Inggrisnya ya. Nah, definisi seks tadi udah kita jelaskan. Nah, sebenarnya kita sejak dalam kandungan itu seperti itu bilang tadi, kita itu harus menjelaskan ke pengakuan terhadap seorang anak bahwa dia adalah perempuan atau laki itu dilakukan sejak dalam kandungan. Nah, seringkali kita itu lupa bahwa sejak dalam kandungan itu seharusnya seorang anak sudah diberi nama oleh orang tuanya. Kalau dia perempuan dipanggil dengan nama perempuan yang sesuai dengan panggilan umum atau memang sudah disiapkan nama. Nah, seringkali orang budaya kita mengatakan bahwa jenis kelamin itu surprise aja nanti supaya tidak ada pembedaan. Tapi sebenarnya kalau untuk dari segi seksualitas, pengakuan bahwa dia seorang perempuan, dia seorang laki-laki, itu udah bisa dilaksanakan sejak dia dalam kandungan dengan memintakan panggilan. Nah, itu akan membuat seorang anak itu diakui. Terus kemudian begitu dia lahir, dia diperlakukan sebagai seorang anak perempuan, sebagai seorang anak laki-laki, itu akan membangun citra diri dia sebagai sesuai dengan identitas diri dia. Ya, terus kemudian begitu dia sudah mulai bisa ke kamar mandi sendiri, kemudian diajarkan bahwa perempuan itu buang air kecil bagaimana, laki-laki buang air kecil bagaimana, terus kemudian dia mandi bersama dengan orang tuanya, dengan yang perempuan dengan yang perempuan, laki dengan yang laki. Nah, pada saat itu sudah mulai identifikasi jenis seksualnya dia. Saya adalah perempuan, saya sama dengan ibu, saya mempunyai vagina, saya mempunyai payudara, itu mulai dia identifikasi. Nah, demikian juga dengan anak laki-laki, bahwa dia seorang laki-laki, bahwa dia sama dengan bapaknya, dia mempunyai penis, dia mempunyai testis, dan itu sama, dan itu adalah identitas yang luar biasa. Nah, seringkali hal ini terlewatkan, seolah membicarakan seksualitas, jenis kelamin yang membedakan laki perempuan itu seolah itu bukan hal yang penting, padahal itu penting. Makanya sekarang banyak sekali kita dapatkan gangguan dalam identitas gender. Nah, itu tidak terlepas dari pola asuh yang sudah dilaksanakan oleh kedua orang tuanya, ya. Nah, ini review anatomi fisiologi ini adalah sudah kalian pelajari waktu di Anfis. Nah, jadi nggak review lagi. Nah, ini adalah bagaimana pola perkembangan seksualitas anak berdasarkan kelompok umur. Nah, seperti Ibu bilang tadi, begitu seorang anak lahir, identifikasi dia laki perempuan itu sudah terjadi. Terus kemudian perbedaan diri seorang dengan secara bertahap. Nah, pada saat seorang ibu membersihkan daerah genital bayi laki-lakinya, terus kemudian tiba-tiba ereksi, itu adalah suatu hal yang normal. Tiba-tiba bayinya itu pipis, dan itu adalah suatu proses sensualitas itu mulai distimulasi. Jadi seorang anak, begitu anak perempuan, begitu dia lahir, tiba-tiba dari vagina itu keluar darah. Nah, itu adalah menggambarkan bahwa ternyata hormon estrogen dan progesteron yang dibawa oleh ibunya itu berdampak terhadap sistem reproduksinya dia. Nah, itu perlu kita jelaskan, anak itu adalah anak perempuan. Jadi keluarnya darah sedikit pada saat bayi baru lahir dari vagina itu adalah hal yang normal karena pengaruh transfer hormon estrogen dan progesteron itu sejak dalam kandungan bayi ibu. Ini sebenarnya kan suatu hal yang sederhana ya, tapi apabila kita tidak paham dan tidak lakukan, itu akan menyebabkan ketidaktahuan dari ibu, dan ibu bisa bertindak sesuatu yang sebenarnya menimbulkan kecemasan yang sebenarnya itu adalah hal yang biasa.
Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Ini adalah identifikasi gender anak usia 0 sampai 12 bulan. Jadi sebenarnya educational sexual education itu tidak harus not only pada ini remaja, tapi ada ibu yang akan punya anak. Kita lakukan education bagaimana dia memperlakukan bayinya, membantu bayinya itu mampu mengidentifikasi identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Bisa di chat room kalau kalian nggak mau langsung bertanya, ya. Nah, kemudian pada anak prasekolah yang pendidikan selama dia di rumah 0 sampai 4 tahun itu merupakan bekal dia nanti untuk masuk ke dunia sekolah, dan bagaimana dia bergaul, bagaimana dia membuat peer-nya itu dipengaruhi oleh bagaimana pola asuh orang tua. Nah, sekali kita melihat pola asuh di masyarakat kita itu belum terlalu membantu anak benar-benar paham tentang seksualitas. Seolah bicara seksual itu adalah hubungan suami istri, adalah koitus, padahal tidak. Seksualitas itu adalah pengakuan seorang anak, pengakuan lingkungan dan pengakuan seorang anak terhadap jenis kelaminnya, dan dia melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan itu tidak didapatkan secara instan. Itu pelan-pelan diajarkan dan diarahkan oleh orang tuanya. Ya, nah, Ibu harap nanti ilmu ini akan sangat membantu kalian dalam kalian memberikan asuhan keperawatan pada anak, asuhan pada perawatan pada remaja, asuhan perawatan pada orang dewasa. Nah, ini akan berdampak. Jadi pemahaman tentang seksualitas ini kalian aplikasikan pada saat kalian pengkajian. Apakah pasien ini punya masalah dalam seksualitas? Paham sampai sini? Ada pertanyaan tentang perkembangan seksualitas usia 4 sampai dengan 5 tahun? Halo, Anda masih ada di ruang Zoom nggak? Dan jangan saya bicara sendiri nih. Halo, halo. Halo, suara saya kedengaran? Halo. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Kemudian perkembangan remaja, karakteristik remaja 12 sampai 18 ini adalah masa sangat kritis dalam perkembangan seksualitas. Jadi kemampuan orang tua mendidik menempatkan, mengasuh remajanya sesuai dengan jenis kelaminnya, perkembangan seksualitasnya menjadi sangat penting sekali di sini. Ya. Makanya pemahaman seorang ibu bagaimana menghadapi anak remaja putrinya yang menghadapi menstruasi, terus bagaimana seorang ibu itu menjelaskan tentang sistem reproduksi, bagaimana seorang perempuan itu bisa hamil, apa yang dia harus lakukan untuk tidak terlibat dalam seks bebas, gitu. Ini menjadi sangat penting sekali. Jadi bisa Anda bayangkan kalau seandainya orang tua tidak paham mengenai seksualitas, pada saatnya anaknya bertanya apa itu hubungan seks, terus apakah bagaimana proses terjadi kehamilan, itu apa yang terjadi pada wanita pada saat dia menstruasi, apa yang boleh dia lakukan saat menstruasi, apa yang tidak boleh dilakukan saat menstruasi. Itu kan nggak instan didapat oleh seorang anak.
tapi harus diarahkan, diajarkan, dan dijelaskan oleh orang tuanya. Nah, karena orang tua tidak paham dan anak tidak mendapatkan informasi yang seharusnya, apa yang terjadi? Dia mencari dari sumber yang bisa dia percaya, bisa tidak percaya, melalui Google, dia eksplorasi, bertanya ke temannya, dan lainnya. Terutama yang sangat berpengaruh dalam hal ini adalah fear. Fear itu sangat besar pengaruhnya terhadap orang remaja. Oleh karena itu, ketetapan seorang anak memilih teman bergaul dan lain berdampak terhadap kehidupan dan pola seksualitas dia yang sehat. Paham sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut. Ini adalah dewasa tengah, usia produktif. Kalau untuk wanita, usia 4, sedangkan usia produktif wanita itu adalah 20 sampai dengan 35 tahun. Begitu sudah 35 tahun, reproduksi wanita itu mulai menurun tentunya, ya. Oleh karena itu, pada seorang perempuan dianjurkan dia melahirkan dan memiliki anak itu sebelum usia 35 tahun, karena keseimbangan hormon, keberfungsian organ-organ reproduksi mencapai maksimal itu usia 35 tahun. Nah, siapa yang menjelaskan ini terhadap seorang perempuan? Tentunya adalah ibunya. Nah, dengan demikian dia punya perencanaan. Kalau dulu saya punya rencana, insya Allah saya akan menikah umur sekian, saya punya anak umur sekian sampai sekian. Setelah itu, karena organ reproduksi saya sudah menurun fungsinya, saya harus melahirkan, serok hamil, dan setelah itu saya akan membesarkan. Belum. Ya. Oke. Nah, ini kenapa? Ini adalah persiapan seorang perempuan menjelang peran menopause. Nah, untuk seorang perempuan, seksualitas itu diajarkan bukan hanya bagaimana berhubungan seks, ya, tapi menyadarkan seorang perempuan itu kamu ada masanya loh nanti di mana berhubungan seks itu merupakan masalah buat kamu karena menurunnya fungsi-fungsi, di mana sekret vagina kamu itu sudah berkurang pada usia sekian, pada saat kamu menopause sudah kering. Itu akan berdampak terhadap pola seksualitasnya. Nah, kan tidak dijelaskan dan dia tidak punya solusi. Disinilah masalahnya terjadi. Nah, siapa yang menjelaskan? Adalah tenaga kesehatan. Karena tidak semua itu perempuan tahu tentang organ reproduksinya, bagaimana menjaga kesehatannya, bagaimana mempertahankannya, bagaimana mengatasinya pada saat ada masalah. Itu pentingnya edukasi seksualitas. Jadi edukasi seksualitas itu bukan pukul rata untuk semua usia. Kita lihat sasaran saya kelompok mana? Remaja. Oh, remaja perkembangannya begini. Sasaran saya adalah anak, balita, usia sekian-sekian. Oh, sasaran saya adalah ini. Bagaimana seorang balita itu, seorang anak prasekolah, tidak mengalami pelecehan seksual, tidak mengalami abuse, dan lainnya. Itu dijelaskan siapa yang boleh menyentuh bagian yang sangat terlarang bagi kamu. Siapa yang boleh membersihkan kamu, cebok harus bagaimana, itu diajarkan loh. Nah, di mana proses itu? Di sini. Jadi dengan memahami konsep seksualitas ini, kalian jadi tahu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nih, bagaimana kita membantu seorang wanita yang sudah menopause agar dia tetap bisa melaksanakan peran sebagai seorang istri, yaitu melakukan hubungan seksual. Padahal vaginanya udah kering dan menimbulkan rasa sakit. Anjuran apa yang kita berikan pada saat wanita yang sedang hamil, sedangkan dia tetap harus melaksanakan peran sebagai seorang istri. Posisi koitus seperti apa yang nyaman bagi seorang perempuan hamil itu dijelaskan. Jadi walaupun kalian belum punya pengalaman dalam hal ini, tapi secara knowledge, secara keyakinan masyarakat itu ingin bahwa kalian itu menjelaskan tentang hal ini kepada mereka. Paham sampai sini? Jadi kalian nggak bisa jawab. Nas, saya sedang hamil saya 8 bulan, tapi
suami saya tetap minta berhubungan seks, saya merasa tidak nyaman. Nah, kalian kan nggak mungkin bisa menjawab, maaf Bu, saya belum menikah dan saya belum punya pengalaman untuk itu. Tak bisa, karena dalam persepsi masyarakat, nurse itu tahu semuanya, bisa menjawab masalah mereka, bisa mengarahkan mereka. Jadi harus belajar, bukan belajar mempraktikkan secara ilmu, secara konsep kalian paham. Kalau pada saat ditanya itu kalian belum pede untuk menjawab, kalian bisa bikin dari Bu, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya akan siapkan jawaban yang tepat untuk Ibu. Nanti kita ketemu lagi 1 jam, 2 jam kemudian. Nah, setelah itu kalian carilah sumbernya. Jadi nggak bisa otomatis jawab spontan, maaf Bu, itu pertanyaan yang sangat tabu sekali, saya nggak bisa jawab. Nggak bisa. Mamanya pada saat konsultasi KB, tiba-tiba ibunya bilang, Nas, saya setiap berhubungan mengalami perdarahan. Ada apa ya dengan saya? Normal nggak itu? Nah, lihat usia ibu-ibu sudah menopause belum? Sudah. Sudah berapa lama menopause? Apakah ibu merasa sakit waktu melakukan ini? Kan kalian belum bisa bertanya seperti ini, belum bisa mencari solusi. Jawab seperti itu. Ini pertanyaan sama dengan bagus sekali. Saya akan bantu Ibu, tapi kita janji lagi ya Bu, nanti 2 jam kemudian atau 1 jam kemudian nanti kita diskusi secara pribadi. Begitu? Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Assalamualaikum Bu. Tadi saya izin bertanya. Ya. Sebelumnya kan ini ngomongin tentang seks ya Bu ya. Biasanya kan di lingkungan kita tuh yang hal kayak gini kan masih tabu gitu Bu di masyarakat. Tanggapan kita menanggapi kalau ada anak yang bertanya atau ngomong itu ke kita tuh bagusnya gimana sih Bu? Karena kadang di usia Tarisa yang segini juga pas Tarisa ngedengar omongan yang kayak gitu tuh Tarisa sendiri juga agak malu gitu Bu mau menanggapinya. Itu bagusnya gimana sih Bu kita menanggapinya Bu? Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang bagus Talita, itu karena pola asuh kita selama ini orang timur selalu menganggap bahwa berbicara tentang seks itu adalah bicara tentang hal yang tabu, bicara tentang sesuatu yang seharusnya nggak dibicarakan. Padahal itu adalah suatu kebutuhan dasar dan masyarakat dan setiap tahap perkembangan dari anak itu terjadi perkembangan fisik, seksual, psikologis, sosial. Nah, seringkali masalah seksual ini terabaikan, tidak dijelaskan. Nah, jadi jangan kaget ada seorang anak umur 4 tahun bertanya, dulu kakak ada dalam perut mama ya? Terus bagaimana kakak bisa berada di perut mama? Dari mana kakak keluar? Nah, kalau seorang anak sudah bertanya seperti itu, berarti pola pikirnya sudah sampai di sana. Berarti kita harus jelaskan sesuai dengan standarnya. Pada anak PAUD, anak usia dini, bagaimana menjelaskan seksualitas? Tentunya kita tidak juga bicara bagaimana menjelaskan bertemunya sel telur sperma terjadi zigot, dan tentunya enggak. Jadi ada tahapan-tahapan pendidikan edukasi ini sesuai dengan kelompok usia. Jadi ditanya, yang bertanya itu siapa? Nah, Talita bilang, kalau ada sampai usia sekarang pun Talita masih merasa risih untuk bicara seksualitas, berarti memang pola asuhnya demikian. Sekarang luruskan persepsi masyarakat. Siapa yang meluruskan? Petugas kesehatan, bahwa bicara seksualitas bukan bicara tentang hubungan suami istri. Bukan hal yang tabu. Nah, kalau orang tua bilang, kamu ngomong apa masih kecil, dia buka di HP-nya set hubungan seksual, dapat dia. Nah, kalau ini tidak diluruskan, tidak diinikan persepsinya, bisa salah kan? Nah, itu pentingnya sex education. Nah, tugas kita adalah menjelaskan tentang sex education secara sesuai dengan kelompok usia. Nah, tugas kalian berapa orang nih? Tugas kalian adalah 112 orang melakukan sex education ke anggota keluarga. Pilih, yang balita boleh,
yang remaja boleh, yang di rumah kalian ada siapa? Temannya boleh. Nah, bikin satu resume. Apa ya, sasaran kalian siapa? Kelompok usianya berapa? Terus apa yang kalian jelaskan? Terus responnya apa? Itu diserahkan ke ibu nanti. Ya, jadi tugas kalian adalah melakukan bisa itu meluruskan persepsi sasaran atau anggota keluarga kalian tentang bahwa kalian salah loh tentang sex education. Yang dimaksud sex education adalah jadi jelaskan seperti itu. Atau kalian mau langsung terjun ke materi boleh. Jadi ininya individu ya. Tugas individu, karena untuk sex education ini kita nggak ada psikomotor laboratorium, nggak ada. Laboratoriumnya adalah kalian mampu melakukan edukasi tentang seksualitas pada keluarga dan masyarakat. Nah, karena kalian masih dalam lingkup Kepdas 2, itu masih lingkupnya adalah keluarga. Jadi tugasnya adalah melakukan edukasi tentang sex education pada anggota keluarga. Pilih salah satu, nggak bisa digabung. Kalau suami istri boleh Anda gabung, tapi anak umur 3 tahun Anda gabung dengan anak umur 12 sampai 18 tahun nggak boleh. Paham sampai sini? Yang kalian kirim ke ibu adalah resumnya. Resum edukasinya. Sasarannya siapa, yang diberikan apa, reaksi yang kalian dapatkan dari mereka apa. Paham sampai sini? Siapa yang mau bertanya? Paham? Paham tugasnya? Halo? Izin masuk, Ibu. Ya. Izin bertanya. Untuk tugasnya ini dikumpulinnya bentuk resum. tulis tangan Resum. atau diketik? Diketik boleh. Anda mau tulis tangan boleh. Kalau nggak sempat diketik, tulis tangan boleh. Orang cuma resum aja. Sasarannya siapa, umur berapa, laki atau perempuan, yang diberikan edukasi, topik edukasi apa, dan respon sasarannya apa. Gitu ya. Individu ya. Bikin G drive-nya masing-masing. Kelas A sendiri, kelas B sendiri, RKI sendiri. RKI in English. Oke. Nanti materi akan Ibu share. Materi ini akan Ibu share. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Nggak ada yang bilang nggak ngerti ya, karena kalian sudah merespon kalian mengerti. Ya. Oke, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, kalian bisa baca nanti ya. Budaya jelas ya, terus kemudian bagaimana pola asuh tentang peran laki dan peran perempuan ya, itu akan berdampak. Kalau perempuan itu, laki-laki itu pantang ke ini dapur gitu, ada budaya tertentu mengharapkan laki-laki menggendong anak, urusan dapur itu urusan perempuan. Perempuan itu urusannya dapur, kasur, dan sumur. Itu adalah pola faktor yang mempengaruhi seksualitas, bahwa peran perempuan ini tidak lepas dari pur gitu ya, kasur, sumur, dan dapur. Nah itu adalah salah satu pola asuh seksualitas. Sehingga pada saat seorang perempuan umpamanya dia suami istri, istrinya hamil, punya anak balita 4 tahun, sementara sedang hamil besar, sementara tidak ada pembantu, istrinya harus masak, nyuci, setrika, semuanya dikerjakan dalam keadaan hamil besar. Kenapa? Dan itu tidak dibantu oleh suami. Kenapa? Pola asuh seksualitas di keluarga suaminya, bahwa urusan mengasuh, urusan dapur, urusan melahirkan, urusan ngurus anak, urusan perempuan, kamu jangan ikut campur. Kalau kamu ikut campur itu merendahkan harkat derajat kamu sebagai laki-laki. Itu adalah pola asuh seksualitas. Jadi gender ini sangat besar dampaknya. Jadi kita bisa paham, seorang laki-laki yang dididik dengan baik, dia akan paham pola seksualitas, paham peran dan fungsi seorang suami dan istri. Gitu. Jadi mungkin waktu kecil, kamu sana anak laki main, jangan urusan dapur. Sedangkan gambaran anak perempuan umur 5 tahun, 6 tahun diajarkan, kalau ada tamu kasih suguhin minum ya, bantu ibu nyapu ya, bantu ibu di dapur ya. Itu adalah pola asuh seksualitas yang membedakan antara laki dan perempuan demikian strict.
Nanti kita lihat apakah itu menjadi salah. Menjadi salah begitu sudah masuk ke masalah sosial. Bahwa laki-laki itu dominan. Kamu harus mengambil keputusan. Bahwa laki-laki itu tidak boleh menangis, harus kuat. Itu adalah pola asuh berdasarkan gender. Paham sampai di sini? Halo? Paham? Ini Ibu banyak. Nah, hospitalisasi berdampak terhadap kebutuhan seksualitas. Makanya pada saat pasien dirawat kita harus kaji masalah ini. Karena seksualitas bukan berhenti berubah. Seorang suami dirawat sampai 3 bulan di rumah sakit. Kakinya fraktur umpamanya. Nah, kebutuhan seksualitas itu jangan diharap bahwa dia terang dong masa di rumah sakit berhubungan seks. Enggak. Saat istrinya datang dia bisa melakukan sentuhan, mengungkapkan rasa sayang terhadap istrinya, itu kebutuhan seksualitas terpenuhi. Bagaimana berperilaku menunjukkan rasa cinta. Nah, itu adalah pemenuhan kebutuhan seksualitas. Ya. Jadi dampaknya sangat luas loh. Jadi karena memang terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Jadi saya sangat berharap sekali Anda memahami betul, baca betul ini materi sehingga masalah-masalah yang kalian mengerti pada saat Anda memberikan asuhan terkait seksualitas bisa kalian penuhi. Ada intervensi terhadap ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ini adalah pengkajian seksualitas yang mencakup seksualitas, apa yang harus dilakukan, diagnosa perawatan, perubahan pola, disfungsi. Ya, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Kalau di misalnya kita ditempatkan di rumah sakit internasional ya, Bu. Kan di rumah sakit internasional itu dia banyak pasiennya, maksudnya dari luar negeri, entah dari lokal atau luar negeri. Kalau di luar negeri itu kan budayanya bebas ya, Bu, kayak banyak kayak LGBT sudah dilegalkan di luar negeri. Nah, misalnya dia di rumah sakit internasional terus didata dia tidak mengaku kalau dirinya itu laki-laki atau perempuan atau bisa disebut sekarang tuh non-binary. Itu bagaimana ya, Bu, kalau misalnya kita menulis datanya itu, apa kita tetap menuliskan seperti yang kita lihat misalnya dia berjenis laki-laki, jadi kita tulis laki-laki, tapi ternyata dia tidak mendeklar kalau dirinya itu laki-laki atau perempuan itu bagaimana ya, Bu? Ya, Siva. Pertanyaan yang bagus sekali, terutama dengan zaman globalisasi sekarang ya, di mana ada perkembangan sosial bahwa pengakuan terhadap transgender ya, pengakuan terhadap jenis kelamin di luar laki dan perempuan. Itu makanya sebelum kalian nanti bekerja di suatu negara, kalian akan dipersiapkan budaya, masalah sosial yang ada di sana. Sehingga intervensi, pendekatan yang kita gunakan disesuaikan dengan negara di mana kita akan bekerja. Kenapa perlunya kelas internasional? Salah satu yang membedakan dengan kelas reguler adalah ada proses di mana Anda dipersiapkan tentang transculture negara-negara yang menjadi tujuan dari sebentar ya. Ya, halo. Lagi ngajar, kenapa ada apa penting? Iya. Oke, silakan. Oke, silakan, ada pertanyaan. Mengenai tugas sudah selesai. Jadi untuk yang seperti Ibu jelaskan tadi bahwa
kalian terutama untuk budaya ya, kita tidak bisa memberikan asuhan perawatan tanpa mempertimbangkan ini, di mana kita berada, di rumah sakit mana kita berada, masyarakat mana yang kita hadapi. Nah, itulah pentingnya persiapan untuk perawat-perawat yang akan bekerja di luar negeri. Yang paling penting itu kalau soal keterampilan kita udah terampil, bahasa kita persiapkan, tapi yang paling utama adalah transkultural. Bagaimana kita bekerja dengan mempertimbangkan budaya, hukum, dan legal aspek yang berlaku di negara tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini adalah perencanaan yang dibuat, ini implementasinya, evaluasi. Nah, ini adalah sex education. Bagaimana nanti kalian melakukan sex education berdasarkan usia yang dan budaya yang dianut di ini tersebut. Oke, silakan dibaca dan ditambahkan sesuai dengan ini Anda. Ibu kasih kesempatan untuk bertanya lagi. Mengenai tugas sudah paham? Bertanya Ibu mengenai tugas. Kenapa? Bertanya mengenai tugas tadi, untuk tugas ada deadline-nya nggak ya Ibu? Kenapa? Ya, izin bertanya mengenai tugas Ibu, tadi ada deadline dari Ibu atau gimana ya Bu? Iya, ada deadline-nya. Kalian perlu waktu sehari untuk mempersiapkan, terus setelah itu kumpulkan. Sekarang hari Rabu, berarti hari Jumat sudah harus masuk. Ya? Iya, baik. Jumat masuk ya. Oke, ada lagi pertanyaan terkait materi? Silakan, ada lagi? Ini topik yang sangat bagus sekali. Kalau kalian udah baca, berarti kita bisa diskusi. Masalahnya kalian belum baca. Halo? Ada pertanyaan? Benar nih, nggak ada pertanyaan. Aduh, nggak berhasil saya menstimulasi Anda ya. Padahal biasanya kalau saya bicara ini pertanyaannya macam-macam loh. Apalagi terkait dengan bagaimana menjaga organ reproduksi tetap sehat, bagaimana tentang pergaulan bebas, bagaimana seks nikah, gitu banyak biasanya. Ibu izin bertanya. Ya, halo. Ya, udah di restoran. Kenapa? Apa pertanyaannya? Halo? Saya izin bertanya Ibu, saya Tika dari Ibu. Kan kita bisa memberikan edukasi kepada remaja atau anak kecil yang berhubungan seksual. Yeah. Nah, tapi gimana sih Bu caranya biar mereka nggak terlalu penasaran gitu Bu? Jadi mereka cari tahu sendiri yang bisa bikin terlalu melampaui batas gitu. Terima kasih. Nah, itu yang perlu diluruskan. Jadi kalau kita menemui anak kecil bertanya tentang macam-macam, kalian jangan otomatis langsung cari sumbernya. Bagaimana menjelaskan tentang kehamilan, bagaimana menjelaskan tentang proses persalinan, bagaimana menjelaskan tentang dari mana asal dia. Itu cari. Anda harus paham dulu. Jangan otomatis, jangan selalu spontanitas. Apalagi kalian belum paham betul menjelaskannya. Jadi cari waktu. Oke, adik tanya itu sebentar ya. Kakak ke dalam dulu ya sebentar. Cari bentar. Oh, begini caranya. Kecuali kalau Anda sudah punya pemahaman yang benar. Jadi biasakan jangan spontanitas. Menjelaskan dia kelompok usianya sejauh mana dia mampu. Kemudian memang apa yang kamu tahu? Tanya dulu, gali dulu apa yang dia tahu. Setiap anak bertanya, pasti dia udah punya modal di sini. Kenapa dia bertanya? Ya, soalnya aku lihat mamaku cium bapakku. Apakah itu bisa hamil, bisa jadi aku? Nah, itu kan berarti udah ada suatu memori yang membuat dia bertanya. Jadi biasakan menggali dulu.
Kalau dia bertanya sesuatu, tanya, apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Apa alasan kamu bertanya? Siapa yang mendorong kamu melakukan itu, melihat itu? Gitu, siapa tahu malah terjadi dapat data yang sebenarnya merupakan masalah yang cukup besar. Ternyata dia mengalaminya. Ya kan? Jadi kalau ada seorang remaja putri bertanya tentang hamil, pasti dia punya alasan kenapa dia bertanya. Ya, soalnya saya lihat di YouTube, apa yang kamu lihat di YouTube? Gitu kan? Jadi klarifikasi dulu pemahaman dia. Sebentar ya. Ya, Rin. Kenapa, Rin? Rin? Nilin ada. Kamu ada sama Nilin? Nilin udah biasa. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, masih ada. Kalau ada bisa di-chat ke Ibu, ke WA Ibu, nanti Ibu jawab ya. Karena Ibu udah mau mulai pertemuan lagi, Ibu tunggu tugas kalian hari Jumat jam 4 sore ya. Harus masuk di G Drive yang buat aja G Drive khusus untuk kelas A, kelas B. Kemudian jangan lupa daftar hadir Ibu hari ini langsung dikirim PDF-nya ke Ibu dengan tanda tangan kalian dan tanda tangan Ibu. Ya, halo, bisa dipahami? Nanti materi Ibu kirim. Tugasnya bisa langsung laksanakan. Cari identifikasi. Kalau lebih cepat lebih baik. Oke, sampai di sini. Halo, Ibu izin live ya. Halo. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Ibu izin live ya. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WA. Terus tugas, tolong tugasnya dikumpulkan.